Ya, selamat pagi kepada pendengar setia. Anda bersama dengan saya, Dr. Suwento Leo dan istri Liu Linin. Sebagaimana biasa, kita akan meneruskan komitmen kita untuk mempelajari firman Tuhan. Satu hari, satu pasal. Dan hari ini kita tiba di Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami sungguh menaikkan syukur kepadamu atas kasih setiamu. Kami semua dalam keadaan baik. Pendengar juga Tuhan, hamba doakan agar mereka semua dalam keadaan baik oleh pemeliharaanmu. Tuhan kiranya menolong tiap-tiap pendengar dengan kesusahan yang mereka hadapi, dengan pergumulan hidup masing-masing. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi mereka. Oleh sebab itu, pimpinlah hidup mereka, dan Tuhan kiranya menolong mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Tuhan, kami pagi hari ini akan mempelajari firman-Mu. Mohon Kau memimpin, memberkati akal budi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, Lilin akan membacakan hanya 17 ayat saja, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan ketika mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.
dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tata dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini kitab Wahyu pasal yang ke-6 ya. Mungkin tidak akan cukup waktu bagi saya untuk mereview pasal 1 sampai pasal 5. Tetapi pendengar sekalian yang sudah mengikuti dari pasal 1 sampai pasal 5 kira-kira sudah mengerti bahwa kitab Wahyu ini adalah sebagian bercerita tentang yang di atas, sebagian tentang yang di bawah. Dan kita melihat ya pasal 2 dan pasal 3 itu adalah mengenai keadaan jemaat ya pada masa jemaat, di mana 7 jemaat Asia Kecil adalah contoh kasus di mana akan ada jemaat-jemaat dengan berbagai-bagai tipe ya. Ada yang sudah hampir sesat. Nah, kalau sesat, kalau ditegur tidak mau, maka itu bukan lagi jemaat Tuhan, melainkan jemaat iblis ya. Ada yang sudah mau dimuntahkan dan lain sebagainya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah waspadalah, siapa tahu jemaat di mana Anda ada di dalamnya itu sebenarnya bukan jemaat Tuhan lagi, tetapi sesungguhnya itu adalah jemaat iblis. Bisa saja gitu ya. Jadi maka Anda yang di dalamnya, kalau Anda tidak segera ambil tindakan ya, maka akan terseret ke dalam kesalahan jemaat itu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah jadilah orang Kristen yang kritis gitu, percaya dengan pengertian, percaya dengan sungguh-sungguh ingin mengerti ya, ingin mengetahui ya, kebenaran yang terkandung di dalamnya. Nah, oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ya pasal 4 itu adalah sejak pasal 4 itu terjadi pengangkatan, rapture ya. Kemudian di pasal 5 itu anak domba ya. Anak domba adalah hanya dia satu-satunya yang layak ya, untuk membuka meterai dari gulungan kitab ya, dari gulungan kitab ya, tentang segala sesuatu yang akan terjadi yang di depan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pasal 5 adalah mengenai keadaan di sorga di sana, di atas, di mana terjadi puji-pujian kepada Allah Sang Pencipta, kemudian puji-pujian kepada anak domba, dan kemudian puji-pujian kepada kedua-duanya. Dan di pasal 6 ya, Yohanes dibawa melihat ya anak domba itu ya membuka meterai yang ini pertama dari ke-7 meterai itu ya, meterai. Jadi apa maksudnya meterai di sini? Itu adalah sesuatu yang ditutup, sesuatu yang akan terjadi tetapi masih ditutup. Nah, sekarang dibukakan. Nah, apa ini ya, mengenai apa? Kelihatannya ini adalah mengenai masa tribulation yang sungguh ya amat ini ya mengerikan ya. Anda lihat ya, satu persatu meterai dibuka dengan kedahsyatan ya, kedahsyatan tula-tula yang menimpa bumi ini. Nah, kalau kita lihat
Matius pasal 24. Nah, sebenarnya apa yang tertulis di Wahyu pasal 6 ini itu adalah penjelasan lanjutan ya, atau penguraian, atau inilah yang dilihat oleh Yohanes yang terjadi, yang disebutkan di dalam Injil Matius pasal 24 ya. Injil Matius pasal 24. Nah, kalau saya membacakan Injil Matius pasal 24 dari ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun ya, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami ya, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang ya. Jadi akan datang banyak Mesias palsu ya, orang-orang yang diurapi, orang yang menyebutnya diurapi itu artinya Mesias ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awas ya, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan ya, dan gempa bumi di berbagai tempat ya, termasuk yang di Aceh pasti. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan ya, menjelang zaman baru ya. Mana pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang Tuhan ceritakan ini adalah di masa tribulation, jadi sesudah rapture ini ya. Ini untuk orang Yahudi, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan mereka makin bertambahnya dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat katanya. Dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, nah ini di bait suci ya, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah ini merujuk ke Daniel ya, Daniel pasal 9 ya. Para pembaca hendaklah memperhatikannya ya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil ya, atau yang menyusukan bayi pada masa itu ya. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi ini masa kesusahan terbesar ya, kesusahan terbesar, masa Great Tribulation ya. Dan katanya sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari semua yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang hingga sekiranya mungkin mereka
mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, dan lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Nah, segera sesudah siksaan pada masa itu, yaitu di akhir masa tribulation, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru angin, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, saya ingin ajak pendengar untuk melihat ya persamaan yang terdapat di Wahyu pasal 6 dengan Matius pasal 24 ya. Matius pasal 24 ini adalah mengenai eskatologi Yudaism ya. Eskatologi Yudaism sudah dituliskan juga di dalam kitab Daniel ya, tentang masa tribulation, 7 tahun masa kesusahan ya yang akan dialami oleh bangsa Yahudi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di situ di dalam Matius pasal 24 katanya semua bangsa akan membenci mereka ya, semua bangsa di dunia akan membenci mereka. Ya, memang sekarang sudah sedang mengarah ke situ ya. Kita lihat sedang mengarah ke situ, dan kelihatannya kalau menurut Zakaria, menurut kitab Zakaria, pemicunya itu bisa adalah kota Yerusalem katanya ya. Karena di dalam kitab Zakaria ada dikatakan bahwa dia akan menjadikan Yerusalem itu sebuah kasus yang bikin pening katanya. Di Zakaria pasal 12 ayat 2 ya, Zakaria pasal 12 ayat 2, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening katanya. Pasu ya yang menyebabkan segala bangsa di segala bangsa di sekeliling menjadi pening ya. Betul ya, sekarang semua bangsa di sekeliling Yerusalem kan menjadi pening. Nah, itu akan menjadi pemicu segala ini ya, kekacauan. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, coba lihat di Wahyu pasal 6, karena kita sudah pernah menjelaskan Matius pasal 24 ya di awal-awal acara Through the Bible ini. Nah, coba kita lihat sekarang Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6, maka katanya aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Jadi dibuka meterainya, apa yang terjadi di bumi. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk ya, dari keempat makhluk itu, jadi yang mukanya seperti singa itu ya, berkata dengan suara ya bagaikan bunyi guru, mari katanya, mari ya. Dan aku melihat ya sesungguhnya ada seekor kuda putih. Seekor kuda putih ya, ini
dan seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, ada banyak penafsiran mengenai ini yang menunggang kuda putih ini, ya. Nah, kelihatannya yang mengundang kuda putih ini adalah urusannya adalah urusan agama ini, ya, urusan agama. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini yang menunggang kuda putih ini adalah kalau kita cocokkan dengan Matius pasal 24, ya, hal pertama yang akan melanda bumi adalah masalah penyesatan, ya, penyesatan, ya. Jadi ketika kuda putih ini, ya, dilepas, ya, yang menunggangnya memegang sebuah anak panah, ya. Yang menunggang itu memegang anak panah ini, kalau anak panah, ya, itu adalah lambang penaklukan, ya, lambang penaklukan, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Jadi menang, ya. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kemenangan apa? Nah, kelihatannya pada akhir zaman, ya, yaitu sesudah pengangkatan, itu penyesatan akan sungguh dahsyat sekali, ya. Semua orang akan terpukau oleh antikristus, si penyesat itu, dan semuanya itu akan mengikuti pengajarannya. Akan ada satu agama dunia, one world religion. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi di pasal 13 dan beberapa pasal yang lainnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 24, akan ada penyesatan yang sedemikian rupa. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi akan ada penyesatan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesatan adalah yang pertama kali, ya, terjadi, dan menjelang hari pengangkatan penyesatan juga semakin dahsyatnya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya selalu mengingatkan kepada pendengar sekalian bahwa waspadalah, waspadalah. Jadilah orang Kristen yang kritis, ya. Jangan jadi orang Kristen yang bengong, ya. Anda gampang dihipnotis kalau Anda terlalu banyak pakai feeling, ya. Anda hanya pakai feeling dan akal budi Anda tidak jalan, ya, maka Anda akan menjadi orang yang sangat-sangat gampang dihipnotis, ya. Nah, kita tahu bahwa ini, ya, kuda putih ini adalah yang terjadi di bumi ini ketika meterai nomor 1 dilepas, ya, maka terjadilah penyesatan yang dahsyat sekali. Jadi seperti di dalam Injil Matius pasal 24 akan terjadi penyesatan. Ada Mesias palsu, antikristus, ya, mereka itu sebenarnya, dan mereka pergi ke seluruh penjuru muka bumi menyesatkan. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tolong camkan, katanya akan datang banyak Mesias palsu. Anda tahu Mesias itu apa? Mesias itu artinya orang yang diurapi. Nah, kalau hari ini banyak yang menyebut dirinya orang yang diurapi, menyebut orang lain orang yang diurapi, ya, itu bukan kebetulan, gitu, ya. Itu sesuai dengan skenario, ya. Karena pada akhir zaman ini banyak nabi palsu akan muncul, ya. Nabi palsu, mereka ada sekolah nabi. Nah, sekolah nabi itu kan menghasilkan nabi palsu, ya, no? Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kalau saya pergi khotbah biasanya di gereja lain, mereka menyebut saya Dr. Suhento, dia orang yang diurapi Tuhan. Wah, saya ngeri sekali, ya. Mengapa? Karena saya tidak ada rencana jadi Mesias, gitu. Saya tidak mau disebut orang yang diurapi, dan memang tidak boleh kita disebut orang yang diurapi, gitu. Nah, hati-hati, ya, jangan asal bunyi aja, gitu, tanpa pengertian, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini terjadi, ya, di mana ketika meterai pertama dibuka, ya, nah melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menunggangnya itu memegang sebuah panah untuk menaklukkan orang ke dalam kepercayaannya, ya, ke dalam ini, ya, ini masalah agama ini. Kelihatannya agama
agama tertentu ya akan hebat, yaitu kelihatannya itu akan agama yang digabungkan ya, itu New World Religion gitu ya, agama zaman baru ya, dan kelihatannya semua agama akan digabungkan jadi satu ya, termasuk ini Islam ya, Kristen, Yudaisme, ini 3 agama samawi ini kelihatannya akan digabungkan jadi satu di bawah pimpinan ini yang menunggang kuda putih ini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah kira-kiranya yang terjadi pada ya awal dari masa tribulation. Nah, kemudian ya sesudah yang kuda putih ini, yang urusan kerohanian ini ya, urusan agama ini, kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, dan ketika anak domba itu ya, anak domba tentu maksudnya Tuhan Yesus ya, itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua ya berkata, yaitu yang seperti lembu ya kepalanya. Nah, makhluk yang kedua berkata, mari katanya, dan majulah seekor kuda lain. Nah, kuda lain lagi, seekor kuda merah padam ya, merah padam, dan orang yang menunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang kuda yang kedua ini adalah kuda, kelihatannya kudanya itu merah padam. Nah, ini kuda ini hanya sekedar lambang gitu ya, lambang. Jadi merah padam ini adalah melambangkan darah ya, melambangkan darah. Oleh sebab itulah, lihat yang diakibatkannya itu adalah kehilangan ini damai ya, damai sejahtera di atas bumi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini damai sejahtera adalah sesuatu yang didambakan dan dicari-cari semua orang, tapi dia hilang dari atas muka bumi. Anak domba membuka meterai yang kedua ya, lalu katanya, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain ya, kuda yang merah padam, dan orang yang menunggangnya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Nah, bagaimana damai sejahtera diambil dari muka bumi ini ya, sehingga katanya mereka saling membunuh. Jadi orang-orang pada saling membunuh, saling mencurigai satu dengan yang lain. Sampai kepada puncaknya ini ya, kecurigaan satu orang dengan yang lain sampai pada puncaknya. Manusia tidak lagi peduli pada moral, tidak ada lagi hati nurani ya. Jadi keegoisan tiba sampai pada puncaknya, sehingga ya, satu dengan yang lain saling mencurigai, saling menjahati. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi pada 11 September 2003 dengan Amerika, sehingga merubah Amerika hari ini ya, itu adalah baru contoh gitu ya. Itu hanyalah satu ini ya, ini peristiwa kecil yang menjadi contoh. Ya, memang sejak peristiwa itu ya, itu Amerika berubah, negara yang begitu bersahabat ya, negara yang begitu tentram, damai ya. Pada zaman tahun 95 waktu saya satu keluarga pulang dari Amerika, itu check in boleh rame-rame, semua yang ngantar datang ikut check in di situ, bahkan rame-rame semuanya bisa ngantar sampai di pintu pesawat ya, rame-rame semuanya. Jadi saya punya rektor, dekan, dan banyak teman-teman yang lain, semuanya mereka ikut ngantar sampai ke pintu pesawat, saudara. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, namun sejak tahun 2003 ya, segalanya berubah. Sekarang ya, beberapa kali lagi saya pergi ke sana, wah ampun, dah dicek sampai apa, sepatu dicopot, di scan segala macam,
Terlebih lagi ya, mungkin paspor saya dari negara yang ada terorisnya gitu ya, karena di Indonesia kan beberapa kali teroris action gitu, sehingga ya saya dan istri saya dicek yang luar biasa sekali ya, sampai itu saya punya tas jinjing itu dilap pakai alkohol, kemudian dibawa ke laboratoriumnya dicek, mungkin mau lihat apa ada serbuk bom apa tidak dan lain sebagainya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya merasa sangat-sangat tidak nyaman ya, sangat-sangat tidak nyaman, padahal ya dulu begitu enak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu baru salah satu contoh ya, betapa damai hilang dari muka bumi, damai sejahtera hilang dari muka bumi ya, dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi ya, sehingga mereka saling membunuh. Anda bisa bayangkan ya, berarti satu orang dengan yang lain bisa saling membunuh apa yang mau dibuat oleh pemerintah ya, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan katanya sebilah pedang yang besar. Nah ini ya, jadi dunia penuh dengan kekerasan, penuh dengan violent ya. Nah ini bisa juga diakibatkan oleh yang kuda putih di atas itu gara-gara agama dan penyatuan agama, dan ya orang demi membela agama akhirnya yang melakukan tindakan kekerasan. Nah itulah yang terjadi, itu semuanya sudah dinubuatkan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan, saat itu saya sudah terangkat ya, saya sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Harapan saya Anda juga demikian ya, jangan ada yang tinggal pada waktu sangkakala berbunyi ya. Kalau waktu sangkakala berbunyi saya sudah naik ke atas sana. Kalau Anda mau rumah saya boleh ambil, Anda mau mobil saya boleh ambil gitu. Tetapi kalau Anda masih mau rumah saya, pasti Anda tidak terangkat berarti. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, lihat ya, itu yang dijunjung tinggi ya, yang dijunjung tinggi pada saat itu adalah kekerasan ya, sebilah pedang di tangan yang besar. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, bumi kehilangan damai, orangnya menjunjung tinggi kekerasan ya, pedang di mana-mana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sebenarnya sangat gampang untuk mengidentifikasi ya, sangat gampang bagi kita untuk melihat yang dimaksudkan di sini itu siapa ya, yang dimaksudkan di sini yang mencabut damai dari muka bumi ini siapa gitu ya. Nah, kelompok manakah yang dimaksudkan dengan kuda merah padam ini yang menyebabkan ini pembunuhan besar-besaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang warna merah itu apa? Wah, ya di Burma, di Myanmar. Nah, sekarang ini contoh kecil ya, itu yang warna merah di situ ya, yang warna merah melakukan kekerasan ya. Benderanya biasanya merah gitu ya, merah. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, mereka yang menjunjung tinggi ini ya, kepercayaan ateisme. Jadi ini iman ateisme yang tidak percaya ada Tuhan ya. Mereka itu bisa menjadi pelaksana dari kuda merah padam ini. Wow, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengerikan ya. Nah kemudian ya katanya ayat yang kelima ya, ayat yang kelima, jadi di atas sana ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga. Nah meterai yang ketiga dibuka, aku katanya mendengar suara makhluk yang ketiga berkata ini, makhluk yang ketiga ini yang wajahnya seperti anak manusia, seperti manusia. Nah, ada seekor kuda hitam ya, orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Oh, timbangan ya di tangannya. Nah, ini kelihatannya urusan ekonomi nih. Kalau masalah pertimbangan ini urusan ekonomi, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Secupak gandum itu katanya untuk ukuran makan, bikin roti makan sehari gitu satu orang ya. Berarti secupak gandum harganya sedinar.
Nah, 1 dinar itu adalah upah sehari pada waktu itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah akan terjadi krisis ekonomi yang belum pernah terjadi mungkin katanya ya, di mana ini ya, harga makanan pokok sampai bisa 10 kali lipat. Jadi orang kerja setengah mati 1 hari, dapat upah 1 dinar pada waktu itu ya. Pada zaman itu upah sehari itu 1 dinar. Jadi ya, orang kerja setengah mati 1 hari dapat 1 dinar, hanya mampu untuk membeli gandum secupak saja, yaitu untuk cukup dia makan sendiri. Anda bisa bayangkan bagaimana orang bisa mengenyangkan anaknya dan lain sebagainya, karena ekonomi sedemikian sulitnya ya katanya ya, sedemikian sulitnya. Karena ini ya, ada akibat ya. Semuanya sebenarnya akibatnya itu adalah akibat domino ini ya, berentet semuanya itu. Nah, karena kuda putih itu orang dipaksa untuk menganut satu agama ya, dan di situ ada terjadi penyesatan, manusia lebih takut ini berdiri teguh atas kebenaran, mereka menyerah kepada penyesat, dan mereka ada banyak yang memang pengikut penyesat semuanya, dan akhirnya terjadilah ini kehilangan kedamaian di muka bumi, orang saling membunuh demi agama dan lain sebagainya, dan akibatnya pasti ekonominya ambruk ya, ekonomi semuanya ambruk. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda lihat ya, dimana kalau ada ini penganut agama fanatik yang melakukan kejahatan gitu ya, kekerasan gitu, pasti investor cabut dari daerah itu. Nah, siapapun kalau Anda punya modal, mau nggak Anda mendirikan pabrik ya, atau di sebuah daerah, di satu tempat yang dimana di situ Anda tahu tinggal banyak orang fanatik yang selalu melakukan kekerasan atas nama agama, Anda pasti segera akan tutup pabrik Anda di situ, dan situasi ekonominya akan semakin parah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat ya, kuda hitam ini ya, yang menunggangnya itu, nah kelihatannya ini ya, ini adalah ini kegelapan ya, kegelapan meliputi ekonomi ya. Jadi sungguh mengerikan. Dan aku katanya mendengar katanya ini secupak gandum ya, 1 dinar harganya. Waduh, ini gandum adalah hal yang terpenting ya. Kalau kita di sini itu mungkin sekilo beras gitu ya, atau ya sekilo beras harganya 70.000 misalnya ya. Ini harga ya, sekilo beras harganya 1 hari kan kerja 50-60 ribu ya 1 hari. Waduh ya, dapat kilo beras. Anda bisa bayangkan betapa mengerikan ya. Kan sekarang sekilo beras berapa ribu ya. Jadi kalau 10 kali lebih tinggi, wah bisa banyak orang yang akan mengalami kesulitan. Dan 3 cupak jelai katanya 1 dinar ya. Ini ya, 3 cupak jelai. Wah, jelai kan masih belum jadi punya gitu ya. Itu 1 dinar harganya. Jadi betapa mengerikan sekali ya, betapa mengerikan. Tetapi katanya janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, minyak dan anggur, dan ini katanya minyak dan anggur ini adalah kalau jelai dan gandum itu adalah kebutuhan pokok rakyat jelata, sedangkan minyak dan anggur itu adalah ini konsumsi orang berduit, orang mewah. Dan kelihatannya akan terjadi kekacauan ekonomi ya, kekacauan ekonomi, dan ini depresi besar ya, resesi besar-besaran. Dan biasanya kalau hal itu terjadi, yang repot itu adalah orang miskin ya. Yang repot tuh orang miskin. Orang kaya ya tidak tersentuh begitu toh. Nah, bagaimana ya toh mereka yang punya berjuta-juta dolar ya toh, itu mau harga mau gandum itu secupak 1 dinar kayak berapa dinar kayak, bagi dia nggak begitu jadi masalah ya, makan tetap jalan terus ya toh. Nah, mereka akan tetap berpesta pora ya, itulah. Nah, jadi akan terjadi kesenjangan ekonomi
yang teramat besar ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah ya. Dan kita lihat ya, itu berentet dari penyesatan ya, kemudian kehilangan damai sejahtera, kekacauan ekonomi, dan kemudian ayat yang ketujuh ya, ayat yang ketujuh katanya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat ya, ini meterai keempat dibuka, aku mendengar suara makhluk yang keempat ya berkata, ini yang seperti burung ya, Raja Wali itu ya. Jadi mari katanya, dan aku melihat katanya, sesungguhnya ada seekor kuda hijau. Nah ini hijau, ini seekor kuda hijau kuning ya, sebenarnya hijau kekuning-kuningan gitu, pale kalau bahasa Inggrisnya ya. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Nah, ini hijau kekuning-kuningan. Nah, Anda, ini masalah warna ini bukan sembarangan ya. Dia ada itu. Tadi merah itu Anda tahu ya. Merah itu dari kelompok mana? Nah, ini hijau kekuning-kuningan katanya. Ini hijau ini ya. Jadi Anda lihat ya. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Waduh, yang menungganginya namanya aja ngeri gitu ya, nggak? Maut namanya. Waduh, lihat itu ya. Dan katanya dari kerajaan maut ini ya. Waduh, maut dan dari kerajaan maut dia. Dan katanya mengikutinya. Nah, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Aduh ampun ya, 1/4. Anda bisa bayang, jadi berapa banyak orang yang akan terbunuh? Berapa banyak orang? Kalau manusia di bumi sekitar 8 miliar manusia, maka 1/4-nya itu adalah 2 miliar manusia yang akan mati ya, terbunuh. 1/4 dari bumi untuk ya ini ya. Dan kepada mereka diberikan ya kuasa atas ya 1/4 dari bumi untuk ya membunuh dengan pedang, untuk dibunuh dengan pedang maksudnya, dan dengan kelaparan, sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akan terjadi hal yang sangat mengerikan ya, mengerikan sekali ya. Dan seluruh ya, rangkuman dari seluruh masa tribulation selama 7 tahun, masa kesusahan selama 7 tahun, masa kesusahan besar ya, itu ada diperkirakan sekitar 2/3 dari penduduk bumi ini hilang ya, 2/3. Jadi kalau ada sekitar 8 miliar ya, kalau 2/3 itu ya sudah sekitar 6 miliaran ya, 5 miliar lebih orang meninggal dalam 7 tahun. Waduh, hidupnya cuma nguburin orang kalau gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh mengerikan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semakin kita mempelajari Alkitab, maka kita harus semakin teguh di dalam iman, bersyukur. Jangan sampai saya tidak terangkat ya, jangan sampai waktu sangkakala berbunyi yang tubuh saya berubah dan saya akan terangkat naik. Bagaimanakah kita pastikan kita terangkat? Anda harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Cuman itu, percaya, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan segera datang, Anda terangkat ya. Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat itu artinya mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosanya ya, mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosa kita, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus Kristus sudah disalibkan bagi kita. Tuhan Yesus sudah disalibkan menggantikan saya, dan sekarang saya setuju menggantikan dia hidup. Nah, kemudian pendengar yang saya kasih dalam Yesus, karena Tuhan belum segera datang, artinya waktu Anda bertobat dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan tidak segera mengangkat Anda, Tuhan tidak segera datang, maka kita masih tinggal di bumi ini. Nah, kita disuruh berjemaat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin katakan kepada Anda bahwa memilih jemaat yang Alkitabiah atau tidak, itu sangat-sangat menentukan ya. Mengapa? Wah, kalau waktunya masih panjang, kita harus berjemaat dengan benar ya, kita harus di dalam kumpulan yang benar, kita harus dibawa pengajaran doktrin yang benar. Kalau tidak, itu bisa bahaya sekali ya. Bisa bahaya sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita lihat di sini ya.
Meterai yang keempat dibuka, ya toh. Ini kudanya hijau kuning, ya, hijau kekuning-kuningan, ya. Nah ini ya, akhirnya ini hijau muda maksudnya, ya, hijau kuning-kuningan. Ini hijau muda. Nah ini katanya yang menungganginya disebut maut, ya, ini yang berkuasa atas kerajaan maut, katanya, ya, yang maut mengikutinya, ya, kerajaan maut mengikutinya. Dan katanya dia ini ya mematikan banyak orang, membunuh dengan pedang, ya, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang buas dan lain sebagainya. Wah, terjadi sesuatu yang dahsyat sekali. Dan kemudian ayat yang ke-9, dan ketika anak domba membuka meterai yang kelima, ya, meterai yang kelima dibuka, aku melihat di bawah mezbah. Nah ini, ada yang mengatakan semestinya mestinya terjemahnya di atas mezbah, ya, itu jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh, yaitu para martir, ya, yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Jadi para martir yang telah dibunuh oleh firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi inilah para saksi yang telah dibunuh, ya. Mungkin berbagai masa, ya, dan mereka berseru dengan suara nyaring, ya. Para saksi itu berseru dengan suara nyaring, katanya, betapa lamakah lagi, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, ya. Maksudnya ini orang-orang yang dibunuh karena kebenaran. Ini orang Kristen sejati yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa jikalau kita mengalami kejahatan, kita tidak boleh membalasnya. Sebab apa? Kita harus memberi kesempatan kepada Allah untuk membalasnya. Ya, Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hakku, ya. Kita tidak boleh membalas. Nah, tetapi nanti pembalasannya akan amat dahsyat, ya. Pembalasannya akan amat dahsyat gitu. Dan ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Nah, sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Nah, ini tentu roh mereka, ya, beristirahat sedikit waktu lagi. Ini mereka yang mengalami ini penganiayaan besar, ya, mungkin, ya, dan ini jiwa mereka, ya, yang minta pembalasan gitu, ya. Jadi katanya di sini bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi sehingga genapnya jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan, ya, dibunuh sama seperti mereka, ya. Jadi ini akan ada satu jumlah orang yang dibunuh yang cukup besar, dan ini orang-orang yang karena kebenaran, ya, bukan mati karena hal-hal yang lain, karena tulah dan karena penganiayaan antikristus dan sebagainya, tetapi ini yang mati karena menjadi saksi karena kebenaran. Nah, itu akan diperhatikan Tuhan, dan mereka diberikan jubah putih, katanya, jubah putih. Dan ayat yang ke-12 katanya, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, ya, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang Tuhan Yesus sudah katakan di Matius pasal yang ke-24, ya, ayat yang ke-29, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, inilah pada waktu itu, ayat 30, ya, Matius 24, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini, ya, ini sama katanya, ketika melihat, yaitu meterai yang ke-6 dibuka, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah. Wah, kebalikan, jadi dari mataharinya jadi padam, bulannya jadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan, ya, di atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang
buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di akhir masa tribulation akan terjadi fenomena alam yang luar biasa sekali ya. Jadi kita lihat ya, sekarang ini kan matahari itu adalah bola api yang meletup-letup ya. Mungkin dia akan padam ya, dan sebaliknya bulan malah menyala gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini fenomena alam yang tidak bisa dijelaskan oleh ahli manapun gitu. Dan sekarang aja ada terjadi pemanasan global, mereka nggak ngerti apa yang terjadi. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, belum lama ini di salah satu negara Amerika Latin kejatuhan meteor ya, lubangnya sampai 30 meter dalamnya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, bayangkan nanti katanya meteor akan berjatuhan seperti pohon ara itu menjatuhkan buahnya gitu. Dahsyat sekali ya. Satu biji meteor aja jatuh di situ, lubangnya sampai 30 meter. Nah kalau meteor jatuh banyak sekali, apa yang akan terjadi ya? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah itulah yang akan terjadi di akhir masa tribulation ya. Kemudian ayat 14, maka ya menyusutlah langit ya, bagaikan gulungan kitab yang digulung ya, langit pun menyusut ya. Kita heran, ini fenomena alam macam apa ya. Katanya seperti gulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wow, bumi yang kita berdiri, kita pijak ini bergejolak. Dan nggak heran kalau gitu terjadi gempa bumi yang dahsyat di mana-mana ya. Wah, rumah pasti goyang semuanya gitu ya. Dan itu akan terjadi ya. Dan katanya nih, raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar. Nah semua ini disebutkan itu maksudnya adalah tidak ada satu kelompok manusia pun yang terkecuali gitu ya. Jadi raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira-perwira ya, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, dan semua budak ya, serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung ya. Karena apa? Karena ngeri dan sangat takut gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka bersembunyi katanya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa terluput ya, dari pembesar sampai orang kecil sampai budak ya, tidak ada kecuali katanya begitu. Di ayat yang ke-16 katanya, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta. Nah, yaitu siapa itu? Dan terhadap murka anak domba itu. Ya, murka siapa? Murka anak domba, murka Yesus Kristus. Nah, sekarang ini ya, mereka tidak memandang kepadanya, mereka tidak percaya kepadanya, ya mereka bahkan membencinya ya toh. Ada yang agak sedikit ironis sekali, karena apa? Mengakuinya nabi tetapi membencinya. Ya bagaimana ini? Dan ya hampir di banyak ini agama yang lain-lain, mereka ya menghormati dia, katanya dia nabi, dia yang akan datang nanti dan lain sebagainya. Tetapi mereka melakukan kejahatan, misalnya membenci kepadanya, memusuhi orang yang percaya kepadanya. Nanti ya lihat di sini dikatakan bahwa dia akan murka ya, sampai semuanya ngeri ya, semua yang lain ngeri. Ini murka anak domba ya. Kemudian ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murkanya, ya itu bukan murka mereka. Di Textus Receptus bahasa asli Alkitab itu murkanya, dan siapakah yang dapat bertahan ya, sebab sudah tiba hari besar murkanya, dan siapakah yang dapat bertahan. Murka siapa ini? Bukan murka mereka, tapi murka anak domba itu jadi murkanya, dan siapakah yang dapat bertahan. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jadi kita lihat ya, ini adalah yang terjadi pada masa tribulation, masa kesusahan besar, di mana satu persatu ini ya,
peristiwa tertutup diungkapkan, ya, peristiwa tertutup diungkapkan. Itu maksudnya meterai dibuka itu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah kita tahu ya bahwa inilah hal-hal yang akan terjadi sudah Tuhan ungkapkan berkali-kali, ya. Pada waktu dia masih hidup bersama-sama dengan murid-muridnya, dia sudah sampaikan di Matius pasal 24 dan 25, ya. Dan hari ini kita mempelajari hal-hal yang demikian, bukan sekedar mengetahuinya, tetapi kita harus sungguh-sungguh mempelajarinya, dan kita percaya itu pasti akan terjadi. Dan kita tahu bahwa hal yang paling perlu kita camkan itu adalah masalah penyesatan, ya, penyesatan. Sebab apa? Kalau penyesatan pasti terjadi jauh-jauh sebelum menjelang hari masa penganiayaan besar atau masa tribulation itu. Sekarang juga sudah terjadi banyak penyesatan, ya, di mana-mana. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari jadilah manusia yang bijak, jadilah manusia yang kritis. Nah, percayalah sesuatu yang benar. Nah, bagaimana kalau kita tahu apa yang benar dan yang salah? Tahu Alkitab adalah firman Tuhan, dan Tuhan kasih kita akal budi untuk merenungkannya, memikirkannya, menyelidikinya, supaya kita memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah pembahasan Wahyu pasal 6 sampai di sini. Besok kita akan lanjutkan di pasal yang ke-7. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, kami pada hari ini mengucap syukur padamu karena di dalam kitab Wahyu yang Kau singkapkan kepada Rasul Yohanes di pasal yang ke-6 ini, kami membaca sesuatu yang sangat mengerikan Tuhan, tetapi pada saat itu kami sudah terangkat, ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami membaca dan merasa sangat ngeri dengan keadaan nanti. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah semua itu justru akan menjadi peringatan bagi kami, sehingga kami makin setia kepadamu. Kami sungguh-sungguh, ya, hidup bagimu, menantikan kedatanganmu, sehingga kami akan terangkat. Kami tidak mengalami hal-hal seperti itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.